Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Apa yang bisa membuatku bahagia? Mengapa saya selalu ingin lebih? Apakah Anda merasa hidup ini hanyalah sebuah upaya panjang mengejar kebahagiaan? Anda melihat sesuatu, menginginkannya, lalu Anda membeli atau melakukannya. Mungkin Anda ingin mobil yang tercepat, pekerjaan dengan gaji terbaik, pasangan yang paling menarik, gawai terbaru, koleksi musik terlengkap, jumlah teman terbanyak di media sosial, atau kebun paling rapi di lingkungan rumah Anda. Mungkin Anda ingin menjadi musisi paling berbakat, anggota terpintar dalam tim cerdas cermat, penulis yang paling dikagumi, atau orang dengan dandanan terbaik di kantor, atau Anda sangat ingin menjadi seorang yang Anda kagumi. Mungkin seorang teman, aktor, pemusik, atau bintang olahraga. Apakah hati Anda tertuju pada hal-hal tertentu hingga Anda tidak bisa merasa lega sebelum mendapatkannya? Apakah Anda kecewa dengan hal-hal yang Anda miliki dan selalu menginginkan sesuatu yang lebih? Terkadang Anda mungkin merasa bahwa segalanya akan lebih baik jika Anda dapat memiliki sesuatu yang baru. Tetapi begitu mendapatkannya, Anda justru menginginkan hal yang lain lagi. Mengapa demikian? Dalam sejarah, rasanya tidak pernah tersedia pilihan sebanyak yang kita miliki saat ini. Beragam iklan produk, internet yang lebih cepat, saluran TV yang lebih banyak, pasar swalayan yang lebih besar, alat transportasi yang lebih cepat, kemajuan sains yang lebih hebat, dan komunikasi yang lebih luas telah membawa seluruh dunia ke dalam jangkauan kita. Keseharian kita dipenuhi lebih banyak pilihan daripada masa-masa sebelumnya. Namun, meskipun pilihan begitu banyak, hasrat untuk memiliki lebih dan lebih lagi sudah ada sejak lampau. Kita selalu mendambakan sesuatu yang lebih karena kita percaya bahwa memiliki lebih banyak pada akhirnya akan membuat kita bahagia. Akan tetapi, pencapaian terbaik kita pun sepertinya tidak cukup untuk membahagiakan kita dalam waktu yang lama. Mungkinkah kita mendapatkan kepuasan yang bertahan lama? Untuk mengetahui inti masalahnya, kita harus melihat di luar soal harta yang kita miliki dan mengenal motivasi kita yang sesungguhnya. Apa yang mendorong kita? Apa yang sesungguhnya kita inginkan? Injil Lukas pasal 12 di Alkitab bercerita tentang pertemuan Yesus dengan seorang pria yang menginginkan lebih saat itu juga. Yesus lalu membagikan sebuah cerita sederhana kepadanya untuk menunjukkan seperti apa kehidupan itu seharusnya. Alkisah seorang petani kaya yang hidup sukses, punya usaha sendiri, keuangan yang cukup, dan penghasilan tetap. Lalu suatu tahun, ia berhasil memperoleh panen besar yang membuatnya semakin kaya. Inilah momen puncak hidupnya. Ia pun berencana membuat lumbung yang lebih besar, menanam lebih banyak, dan menabung lebih banyak lagi. Ia yakin dengan semua itu, ia akan dapat menikmati hidup santai dan mewah hingga bertahun-tahun mendatang. Ia ingin berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Orang dalam kisah ini meyakini bahwa kebahagiaan baru akan dirasakan setelah ia memiliki semua hal tersebut. Namun, kapan orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya? Yesus menceritakan kisah tentang petani ini untuk menggambarkan suatu hal. Si orang kaya percaya bahwa mengejar harta
dan menimbun kekayaan akan membawa kepuasan dan keutuhan bagi hidupnya. Tetapi dia salah. Orang tersebut salah memahami makna hidup yang sesungguhnya. Ketika kita mencari kepuasan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak akan pernah memuaskan, yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Mungkin inilah alasan Yesus menyimpulkan pelajaran dari kisahnya tersebut dengan mengatakan, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Kesimpulan Yesus bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam hidup akan selalu relevan, baik untuk si petani dalam kisah ini maupun untuk kita yang hidup 2000 tahun kemudian. Jika kita menyaksikan dan membaca berita-berita, kita akan menemukan banyaknya orang terkenal, bintang film, olahragawan, dan musisi kaya yang tidak puas akan hidupnya. Mungkinkah itu karena mereka mencoba memuaskan dahaga jiwa yang tidak bisa mereka penuhi sendiri? Kisah dalam Injil Lukas tersebut ditutup dengan teguran Allah atas si petani. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Teguran Allah jelas menunjukkan bahwa bahaya yang begitu besar ketika kita membiarkan pengejaran status dan harta menyerap seluruh perhatian kita. Jika kita membiarkan orang atau benda tertentu menjadi yang utama dalam hidup kita, maka fokus kita sudah salah. Seperti orang kaya tadi, kita telah membiarkan prioritas kita yang salah mengatur hidup kita. Kita menghargai hal-hal sementara yang tidak dapat memuaskan kita. Meskipun hal-hal itu mungkin baik, makna hidup kita tidak terdapat dalam semua itu. Alkitab mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah haruslah menjadi prioritas kita, karena hanya itulah yang bersifat kekal. Namun sepertinya kita sering didorong oleh keinginan untuk meraup sebanyak-banyaknya demi diri kita sendiri. Pikirkanlah orang kaya dalam kisah tadi. Tujuan hidupnya yang terutama adalah mendapatkan hal-hal yang ia dambakan. Namun, Yesus berkata bahwa ia telah kehilangan yang benar-benar berarti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pusat dari kehidupannya adalah kekayaan dan bukan hubungan dengan Allah. Hidupnya berorientasi pada diri sendiri, kenyamanan, kesejahteraan, kemasyhuran, dan ambisinya. Yang diprihatinkan Yesus bukanlah harta orang tersebut, melainkan sikapnya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada kepuasan kekal jika kita memiliki sikap seperti itu atau menjalani hidup dengan sikap tersebut. Ketika hidup kita di dunia sudah selesai, apa gunanya harta, status, atau ambisi kita? Semua itu tidaklah kekal. Si orang kaya mengalami sendiri kenyataan tersebut, dan Yesus menggunakannya untuk menunjukkan kepada kita satu-satunya pilihan lain yang benar. Tujuannya untuk hidup kita adalah supaya kita kaya di hadapan Allah. Hidup bersama dan untuk Allah dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Kita cenderung berpikir bahwa dunia ini berpusat pada diri kita dan bahwa kita dapat melakukan dan mengumpulkan apapun yang kita inginkan. Namun, Alkitab memberikan sebuah gambaran yang jauh berbeda mengenai dunia. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menciptakan seluruh dunia, dari yang besar hingga yang kecil, dari bintang-bintang dan planet-planet hingga Anda dan saya. Dia mengukir setiap detail yang ada. Dia yang menciptakan, memelihara, dan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian. Mungkin kita menganggap diri kita yang utama
tetapi jelas Allah sajalah yang berkuasa. Jadi, mengabaikan Allah dengan menjadikan hal-hal lain sebagai yang terutama dalam hidup kita adalah kesalahan besar. Namun, itulah yang kita lakukan terhadapnya. Jika dibiarkan, kita tidak akan pernah menjadi kaya di hadapan Allah. Alkitab menyebut sikap ini sebagai dosa. Dosa berarti berpikir bahwa bukan Allah yang berhak memerintah dunia ini, melainkan kita. Itulah kesalahan terbesar yang kita lakukan. Dosa muncul dalam berbagai bentuk. Dosa mungkin tampak dari cara kita membangun hubungan, dari bahasa yang kita gunakan, atau dari cara kita membicarakan orang lain di belakang mereka. Mungkin dosa muncul dalam pikiran saat kita hening, atau dalam cara kita marah ketika kemauan kita tidak dituruti. Mungkin dosa muncul dalam sesuatu yang menurut kita bisa dibenarkan, seperti lebih mengejar kenyamanan hidup atau harta daripada mengejar tujuan Allah atas kita. Semua ini dapat mengingkapkan suatu sikap yang tidak menyenangkan Allah dan yang jauh dari apa yang akan benar-benar memuaskan dan membahagiakan kita. Kemudian dalam Lukas pasal 12, Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Yesus bukan berbicara tentang tempat kita menyimpan atau menginvestasikan uang, melainkan Dia sedang bertanya, apakah yang benar-benar berharga di dalam hidupmu? Apakah yang paling Anda hargai dalam hidup Anda? Apapun itu, dapatkah itu menyelesaikan masalah terbesar Anda, yaitu hubungan yang rusak dengan Allah? Alkitab sangat jelas mengenai hal ini. Hanya Yesus yang sanggup memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hanya Yesus yang berhak menjadi prioritas terutama kita. Banyak dari kita mengukur kesuksesan dengan melihat apakah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang kita butuhkan jauh-jauh lebih penting. Yang kita butuhkan lebih dari apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia adalah pemulihan hubungan kita dengan Allah. Hal itu hanya mungkin melalui Yesus. Dalam cinta kasih yang teramat besar, Allah mengasihi kita meski kita menolaknya. Kita tahu Dia mengasihi kita karena tujuannya mengutus Yesus ke dunia. Yesus Kristus tidak hanya mengajar, melainkan mati untuk kita. Ketika paku-paku dihunjamkan pada tubuhnya di kayu salib. Ketika Dia terbaring tak bernyawa di dalam kubur selama 3 hari. Dan ketika Dia bangkit kembali, Dia melakukannya untuk kita. Meski Dia sempurna, tidak berdosa, dan tidak patut mati, Yesus membayar harga penebusan seluruh dosa kita. Dia telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, sekali untuk selamanya. Dia menawarkan kepada kita sebuah hubungan yang nyata dan kekal dengan Allah, yaitu kehidupan yang sesuai dengan rancangannya. Untuk semua orang yang percaya, hubungan ini telah dipulihkan. Jadi, hidup bukanlah soal apa yang kita miliki atau inginkan, melainkan soal Allah serta kedaulatannya atas dunia dan hidup kita. Dia sajalah sumber kehidupan dan yang memberi makna pada kehidupan. Hidup bersama Allah berarti kita mempunyai otoritas dan tujuan yang jauh lebih besar daripada diri kita dalam setiap saat dari hidup ini. Jika Anda baru menyadari hal ini dan ingin Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup Anda perlu melakukan 2 hal. Pertama, Anda harus berhenti mengasihi dan mengandalkan hal-hal yang tidak kekal. Kedua, Anda perlu mulai mengasihi dan mempercayai Allah satu-satunya yang sungguh kekal. Ini artinya mempercayai Dia dengan segenap hati Anda, dan ini sikap yang memang layak diterimanya.
hanya Dia yang dapat memberikan kepuasan kekal. Kepada siapa Anda akan menyerahkan seluruh hidup Anda? Hal-hal yang akan binasa? Atau kepada Allah, satu-satunya pribadi yang kekal? Jika Anda setuju bahwa hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah, melainkan tergantung pada hubungan dengan Allah, hari ini dapat menjadi hari terpenting dalam hidup Anda. Hubungan Anda dengan Allah dapat dipulihkan hari ini juga. Ucapkan doa seperti di bawah ini untuk menyatakan penyesalan Anda kepada Allah karena telah mencoba membangun kehidupan tanpanya, sembari mengucapkan syukur karena Dia telah mengutus Yesus untuk mati demi dosa-dosa kita dan memintanya menolong Anda hidup untuk Dia. Ya Allah, aku sungguh menyesali segala perbuatanku yang mencoba untuk hidup tanpa Engkau, pusat dan sumber segala sesuatu. Aku sangat bersyukur karena Engkau tetap mengasihiku meskipun aku berdosa. Aku berterima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk mati demi dosa-dosaku, sehingga hubunganku denganmu dapat dipulihkan. Tolonglah aku untuk dapat sepenuhnya hidup bagimu mulai saat ini juga. Jika Anda sudah mengucapkan doa tadi kepada Allah, maka kami ingin mendorong Anda untuk menghubungi gereja terdekat di tempat Anda atau orang Kristen yang Anda kenal. Mereka dapat membantu Anda berpikir lebih lanjut tentang apa artinya memberikan hidup Anda kepada Yesus. Hidup yang baru dengannya tidak akan bebas dari masalah, tetapi Dia akan memberikan kepuasan dan makna hidup yang sejati dan abadi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.